Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Mahuris. Berikut pemaparan hasil penelitian saya dengan judul Krisis Finansial dan Potensi Risiko Sistemik dari Global Systemically Important Banks di kawasan Eropa. Penelitian ini dilatar belakangi oleh rasa ingin tahu peneliti tentang penjelasan terjadinya krisis finansial pasca 2008 dari sudut pandang kajian ekonomi politik internasional. Untuk tahun 2008, penjelasan sederhana mengenai penyebab terjadinya krisis adalah dengan runtuhnya Lehman Brothers. Namun, kajian EPG memiliki penjelasan yang lebih menyeluruh dengan memperhatikan relasi kuasa antara pasar dan pemerintah pada dua fenomena, yakni financialization di Amerika Serikat pada tahun 1980-an dan globalization pada akhir masa Perang Dingin yang dibarengi dengan pesatnya kemajuan teknologi. Pada tahun 2008, krisis finansial yang terjadi di Lehman Brothers dan akhirnya menular ke banyak negara di dunia yang mengharuskan negara Amerika Serikat untuk membayar sebanyak 250 miliar terhadap institusi perbankan mereka, mengubah lanskap politik internasional di tatanan sektor perbankan. Namun, perubahan yang terjadi dengan adanya Basel III pada G20 tidak mampu untuk membendung terjadinya krisis di masa yang akan mendatang. Pada tahun 2013, krisis finansial terjadi di Bank of Cyprus di kawasan Eropa, dan pada tahun 2014, krisis finansial terjadi lagi di Monte dei Paschi di Siena, dan pada selanjutnya tahun 2016 juga terjadi kembali di Deutsche Bank di Jerman. Penelitian ini mencoba menjawab pertanyaan penelitian, mengapa krisis finansial dan potensi risiko sistemik dari Global Systemically Important Banks tetap muncul di kawasan Eropa. Tujuan penelitian mendeskripsikan perubahan lanskap ekonomi politik internasional dan ketidakmampuan pemerintah untuk meregulasi sistem perbankan, dan manfaat penelitian ada dua, yakni sebagai acuan penelitian selanjutnya dan sebagai pedoman untuk bahan evaluasi bagi pemerintah dan orang-orang yang berwenang untuk menentukan kebijakan di sektor lapangan. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Penelitian ini menggunakan 5 tinjauan pustaka yang bisa dilihat di layar, dan kerangka konseptual ada 3 kerangka konseptual. Yang pertama, casino capitalism, yang digunakan untuk melihat relasi pasar dalam upaya regulasi perbankan pasca krisis finansial 2008, dan yang kedua, the dynamics of international financial governance, a state sovereignty as a constraint, digunakan untuk melihat atau mengidentifikasi kepentingan yang direpresentasikan oleh aktor yang berperan dalam upaya regulasi perbankan di tingkat internasional. Dan selanjutnya ada speculative bubbles yang ketiga, digunakan untuk melihat krisis finansial yang terjadi di Uni Eropa atau di kawasan Eropa, apakah memiliki kesamaan dan bisa dibandingkan dengan krisis finansial yang terjadi di Lehman Brothers. Selanjutnya, pendekatan yang dilakukan oleh penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian descriptive analysis, dan batas penelitian ruang lingkup berada di kawasan Eropa dan dari tahun 2013 sampai tahun 2017. Unit analisis adalah krisis finansial di Global Systemically Important Banks, dan unit eksplanasi proses regulasi sistem perbankan, dan level analisis berada pada level internasional. Sumber dan teknik pengumpulan data, sumbernya ada 2, primer dan sekunder, dan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Teknik analisis data ada 3, data reduction, data display, dan akhirnya akan dibentuk sebuah konklusi dan dilakukan verifikasi. Sistematika penulisan terdiri dari 5 bab, dengan analisis berada pada bab keempat. Pada bab 2, krisis finansial di Bank of Cyprus, Monte dei Paschi di Siena, dan Deutsche Bank, serta kebijakan Uni Eropa dalam penanganan dan penanggulangan krisis. Pada tahun 2008, ada 2 bentuk kebijakan yang diberikan oleh negara terhadap sektor perbankan dalam upaya menanggapi krisis yang terjadi. Yang pertama, seperti Amerika Serikat menyelamatkan sektor perbankan mereka dengan memberikan talangan dana, dan yang kedua, seperti yang dilakukan oleh Islandia dengan membiarkan sistem finansial mereka untuk runtuh, namun berdampak buruk terhadap utang negara yang meningkat sebanyak 200% terhadap jumlah total GDP. Namun hadir untuk memberikan solusi baru, yakni upaya preventif yang dilakukan oleh pemerintah yang tertuang dalam kebijakan Basel III. Krisis finansial yang terjadi di Bank of Cyprus disebabkan oleh kedekatan pemerintah dengan pasar yang memungkinkan masuknya modal secara besar-besaran dari Rusia, yang mengakibatkan tumbuh pesatnya sektor perbankan di Cyprus
yang meningkat secara hampir 10 kali lipat GDP dari awal tahun 2010 sampai tahun 2014. Bentuk kebijakan pemerintah untuk menanggulangi krisis yang terjadi di Bank of Cyprus adalah talangan bailout yang diminta dari Troika sebesar 10 miliar euro dan bail-in sebesar 5,8 miliar euro. Selanjutnya, krisis finansial di Monte dei Paschi di Siena disebabkan oleh akuisisi terhadap Banca Anton Veneta yang terlalu mahal sebesar 9 miliar euro dan utang yang dimiliki beserta dengan utang yang dimiliki oleh Banca Anton Veneta sebesar 10 miliar euro. Talangan dana yang diberikan terhadap Monte dei Paschi di Siena ada 3 kali pada tahun 2013, 2014, dan pada tahun 2016 sebesar 20 miliar euro. Selanjutnya, krisis finansial di Deutsche Bank diakibatkan karena permintaan denda yang diminta oleh DOJ, Department of Justice di Amerika Serikat, karena Deutsche Bank terlibat ke dalam skandal yang akhirnya menyebabkan krisis finansial 2008 yang menyebabkan runtuhnya Lehman Brothers. Hal ini juga dibarengi dengan kerugian Deutsche Bank yang berturut-turut dari tahun 2015 dan 2016 serta harga saham yang menurun drastis berada pada titik terendah sejak tahun 1980-an. Selanjutnya, upaya penanganan krisis di level Uni Eropa ada 2 bentuk kebijakan. Yang pertama, skema bailout, yang kedua, skema bail-in. Yang ketiga, yang selanjutnya, upaya penanganan yang dilakukan oleh Uni Eropa seperti yang diberikan kepada Deutsche Bank adalah dengan membentuk kebijakan moneter yang unconventional. Di sini ada 3 bentuk kebijakan yang dilakukan. Yang pertama, targeted long-term refinancing operations, yang kedua ada negative interest rates, dan yang ketiga ada asset purchase program. Ketiga kebijakan ini digunakan untuk memperbanyak siklus uang di sistem ekonomi dan memberikan kemudahan terhadap sistem perbankan untuk kembali mengupayakan stabilitas pada institusi mereka masing-masing. Pada bab 3, pembahasan mengenai upaya dan dinamika regulasi perbankan di tataran internasional dan Uni Eropa. Awal terbentuknya sistem perbankan modern yang seperti saat ini diinisiasi oleh peristiwa financialization yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 1980. Key decision-nya adalah dengan penghapusan kebijakan Glass-Steagall Act yang mengakibatkan pemerintah tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengawasi sistem perbankan. Dampak dari kebijakan ini adalah tumbuh pusatnya sektor perbankan di Amerika Serikat. Hal ini disambut dengan akhirnya Perang Dingin pada tahun 1990 dan kemajuan teknologi setelah itu memungkinkan munculnya terminologi baru, yakni finansialisasi ekonomi global, di mana proses finansialisasi yang terjadi di Amerika Serikat diadopsi oleh banyak negara di seluruh dunia. Pada akhir krisis finansial 2008 memberikan wadah untuk G20 sebagai forum kerjasama internasional untuk merumuskan kebijakan Basel III. Kebijakan ini dirumuskan bersama dengan International Financial Architecture yang telah ada, yakni ada World Bank, IMF, Bank for International Settlements, Basel Committee on Banking Supervision, ada Financial Stability Board, dan berikut dengan kelompok kepentingan dari yang merepresentasikan kepentingan dari global system. Basel III dirumuskan pada tahun 2010 dengan 2 inti kebijakan rekomendasi. Yang pertama, capital requirements pada level 12,9%, itu berdasarkan update terakhir, dan rasio solvabilitas atau leverage ratio pada angka 3%. Pengawasan terhadap sektor perbankan dilakukan oleh Bank Sentral dan oleh IFA, International Financial Architecture. Selanjutnya, upaya regulasi terhadap sistem perbankan yang ada di kawasan Eropa. Uni Eropa mengadopsi kebijakan Basel III ke dalam hukum nasional mereka, yakni poin pertama, capital requirements diadopsi ke dalam Capital Requirements Directive dengan angka yang sama pada awal diperkenalkannya Basel III, yakni 8%, dan yang kedua, leverage ratio atau rasio solvabilitas ke dalam Capital Requirement Resolutions atau CRR yang juga berada pada angka 3% seperti di awal diperkenalkannya Basel III. Otoritas untuk pengawasan secara langsung terhadap perbankan diberikan kepada ECB bekerjasama dengan otoritas yang ada di sistem nasional negara anggota kawasan Eropa. Selanjutnya pada bab keempat, pembahasan mengenai analisis penyebab terjadinya krisis finansial di sistem perbankan di kawasan Eropa. Pertama, kita melihat pada himbauan Susan Svens. Menurut Susan Svens, casino capitalism digunakan sebagai terminologi yang menggambarkan
upaya sistem perbankan untuk memenuhi keuntungannya dengan cara melakukan investasi pada jangka pendek dengan keuntungan yang maksimal, namun memiliki risiko yang sangat tinggi. Dalam hal ini, dalam upaya melakukan regulasi terhadap sektor perbankan, Susan Shens berpendapat bahwa akan ada dua pertentangan kepentingan. Yang pertama, pertentangan kepentingan dari negara, yang kedua kepentingan dari pasar. Dan kedua kepentingan ini mencoba untuk saling berebut kuasa atas regulasi perbankan. Yang pertama ada negara, yakni direpresentasikan oleh negara anggota G20. Yang kedua ada pasar, yakni Global Systemically Important Banks, yang biasanya direpresentasikan oleh grup lobbyis, dan ada aktor-aktor independen yang berfungsi sebagai pengawas sekaligus pemberi rekomendasi kebijakan terhadap regulasi sektor perbankan, yakni ada BCBS, BIS, FBS, IMF, dan World Bank. Keikutsertaan Global Systemically Important Banks dalam regulasi perbankan menurut suatu penelitian hanya bertujuan untuk meningkatkan the playing field antara satu bank dengan kompetitornya yang lain. Namun pada penelitian ini peneliti berpendapat bahwa tujuan dari keikutsertaan Global Systemically Important Banks dalam rumusan regulasi perbankan adalah untuk melonggarkan kesepakatan yang nantinya akan diputuskan. Di dalam tabel berikut ada 5 poin kebijakan yang dicoba untuk dilobi oleh Global Systemically Important Banks. 4 diantaranya adalah merupakan hasil dari rekomendasi yang diberikan oleh sistem perbankan. Dengan hal ini, peneliti menyimpulkan bahwa regulasi sistem perbankan tidak sepenuhnya merepresentasikan kepentingan negara, melainkan ikut merepresentasikan kepentingan pasar. Berikut ada beberapa faktor yang menjadi tantangan pemerintah dalam upaya melakukan regulasi sistem perbankan. Yang pertama ada ketidakberimbangan informasi antara pemerintah dan sistem perbankan, dan selanjutnya ada ketidakberimbangan informasi antara pemerintah dengan pemerintah lainnya dalam forum G20. Dan yang kedua ada market reflectivity approach, yakni sebuah pendekatan yang dilakukan oleh upaya regulasi sistem perbankan dengan merespon terhadap krisis sebelumnya yang terjadi. Hal ini menghambat upaya reformasi regulasi sistem finansial untuk melakukan reformasi yang fundamental. Selanjutnya ada regulatory capture, atau dalam bahasa Susan Shens dibahasakan dengan sebuah bentuk ignorance dari pemerintah yang akhirnya tanpa sengaja pemerintah memberikan kuasa yang seharusnya dimiliki oleh negara kepada sistem perbankan. Pada bab 5, kesimpulan, pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sebab terjadinya krisis finansial dan potensi risiko sistemik yang muncul dari Global Systemically Important Banks yang berada di kawasan Eropa dikarenakan hasil regulasi perbankan yang diciptakan dalam Basel III tidak merepresentasikan kepentingan negara sepenuhnya, namun lebih berat merepresentasikan kepentingan yang dimiliki oleh pasar. Dan pemerintah gagal untuk menjawab tantangan yang diberikan oleh pasar dalam merumuskan kebijakan. Pertama ada ketidakberimbangan informasi, yang kedua ada faktor pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan regulasi perbankan, yakni market reflectivity approach. Yang ketiga ada regulatory capture yang mengakibatkan pemerintah tidak merepresentasikan sepenuhnya pada kebijakan sektor perbankan di tatanan internasional. Oke, sekian presentasi dari saya. Salah dan janggal mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.